Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin mengangkat lagi pembahasan mengenai walek lagi ya, karena kemarin-kemarin itu sering saya jelaskan. Jadi sebelumnya saya lanjut konten ini, tolong ditonton sampai habis saudaraku ya, ditonton sampai full. Mudah-mudahan ada pelajaran di teman-teman kita yang di daerah sana ya, di luar-luar sana. Jadi yang sekarang saya mau angkat ini mengenai tema walek ya, anak walek yang sudah terbang di dalam ruangan RBW. Jadi begini saudara ya, ini pertanyaan sebenarnya agak sudah lama tapi baru saya sempat angkat. Jadi mohon maaf ya karena agak lambat saya angkat ini tema pembahasan mengenai sarang walet dengan anak walet yang terbang, yang sudah terbang, apa dia kembali di tempatnya atau dia jadi walet liar. Jadi sebenarnya walet itu kalau sudah keluar di ruangan RBW berarti siap jadi induk ya. Nah itu ya, jadi tolong ya saudaraku supaya kita resapi ini pembahasan saya ya, terutama yang bagi yang baru pemula, karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan itu, banyak yang istilahnya dia memikir mengenai waleknya. Apakah itu kalau seumpamanya walek itu kalau sudah terbang, anak walek kalau sudah terbang, apa kembali di tempatnya atau dia jadi walek liar? Kalau induk yang jelasnya dia tahu tempatnya, tapi ini yang anaknya yang jadi pertanyaan ya. Nah, sebenarnya begini, memang terkadang kalanya itu anak walek biasa kalau dia terbang keluar biasa tidak kembali, biasa ngikut di waleknya orang, ikut ke tempat bangunannya yang semacam kayak tetangga-tetangga lah begitu, biasa ikut di anak waleknya orang. Begitupun juga kita, biasa anak waleknya orang itu ikut di walek kita, jadi saling seiring itu saling bergantian ya, begitu saudaraku ya. Ini tinggi sekali kameranya saudaraku, saya setel lagi ya. Ya itu kan, itu walek kalau sudah keluar, sudah bisa cari makan sendiri, berarti itu sudah bisa beradaptasi di bagian luar di bangunan ya gitu. Nah, itu pertanyaan teman-teman kita ya, biasa ada yang bertanya, gimana bang ini sudah berapa kali bertelur ini, kalau dihitung-hitung waleknya seharusnya sudah banyak, saya punya walek kenapa gitu-gitu terus bang. Jadi itu saya punya anak walek itu yang lahir di dalam, kenapa tidak kembali bang, kenapa tidak nambah, seharusnya nambah karena ini sudah masuk umpamanya jenjang 3 tahun sampai 4 tahun, kenapa anak waleknya itu kayaknya tidak mau nambah saya punya walek, padahal berapa kali sudah bertelur. Nah itu yang dimaksud teman-teman kita. Nah itu makanya selalu saya bilang, diusahakan bagian dalam ruangan RBW itu dipenuhi keinginan walek ya, kita betul-betul itu memperhatikan bagian dalam ruangan RBW supaya itu tadi anak walek yang keluar pergi makan sudah jadi induk, istilahnya sudah terbang, namun dia belum apa ya istilahnya, belum kawin kan sudah terbang, baru belajar terbang, karena umurnya walek itu jadi induk itu istilahnya, induk yang seperti tadi induknya bertelur lagi itu 7 sampai 8 bulan itu umurnya walek. Nah, istilahnya masuk di masa kawinnya toh begitu saudaraku. Jadi itu intinya tadi diusahakan supaya itu bagian di dalam tempatnya dipenuhi keinginan walek, burung walek, supaya itu tadi anak itu seakan-akan itu selalu mengingat tempat, bukan seakan-akan tapi dia selalu ingat tempatnya. Jadi paling itu walek itu 3 sampai 4 kali bolak-balik yang anak walek itu sudah dia kuasai tempatnya sendiri.
Yang paling bahaya ini saudaraku ya, yang paling bahaya kalau anak wali itu sudah belajar terbang keluar di tempat, biasanya itu kalau baru pertama keluar itu biasa tidak akan kembali itu. Ada dua kendala ini. Apa dia jadi anak wali liar? Maksudnya wali liar, atau dia ikut di waliknya orang. Di bangunannya orang dia masuk, bukan lagi di tempatnya tadi yang di tempatnya tadi itu lahir. Nah, jadi memang sering terjadi. Tapi itu saja saudaraku. Kalau bagus di bagian dalam ruangan RBW itu, yakin saja itu cepat banyak burungnya, cepat berkembang biak. Jangan selalu diimin-iminkan itu mengenai anak, apa itu anaknya, apa kembali bang atau tidak. Pokoknya jalani aja. Jangan usah terlalu dipikirkan itu mengenai anak apa dia kembali atau tidak. Kalau dia sudah keluar terbang, yang jelasnya bagian dalam itu kita betul-betul itu setting bagian dalamnya, ya. Kita betul-betul itu memperhatikan bagian dalamnya ruangan RBW, terutama itu predator. Ya, terutama itu predator kita betul-betul itu perhatikan di dalam bagian dalamnya. Yang mana yang dimaksud bagian predator itu hama-hama yang menghambat walek, baik anak maupun juga induk. Begitupun juga telur dan telurnya dengan sarangnya. Yang semacam yang kayak toke. Itu toke itu dia makan anaknya itu bahaya. Nah, itu kalau kecoa itu sarang, sasarannya sarang itu kalau kecoa. Semut juga begitu, kalau semut itu sarang dengan anak. Nah, itu semua menghambat itu populasi walik di dalam ruangan RBW. Begitupun juga kalau banyak kotoran. Makanya saya juga biasa heran, orang biasa itu kalau sudah jadi bangunannya dikasih masukkan kotoran walik. Katanya supaya cepat banyak, karena aromanya itu teh walik dikasih banyak. Aduh, payah. Itu wali itu kalau sudah tinggal itu akan beres juga, jadi kotorannya juga dibawa, tidak usah dimasukkan kotoran apa-apa ya. Kecuali parfum tidak apa-apa kita parfum, tapi jangan juga terlalu mengunggulkan parfum. Yang jelasnya itu yang penting kita sudah setting bagian dalamnya semua, sudah fasilitas bagian dalamnya semacam kayak suaranya, kelembabannya, suhu, perawatan kebersihan, kolamnya di dalam itu ukuran berapa yang kita bisa bikin kolam di dalam. Kalau semacam kayak kabut ya terserah, yang penting dia capai kelembaban ya, karena wali itu dia tidak melihat kabutnya, mesinnya dia tidak mau lihat. Wali juga tidak mau tahu itu apa itu kolamnya, yang jelasnya hanya dia butuhkan hawa dinginnya, kedinginannya dia butuhkan. Yang dingin itu kan asalnya dari air. Ya, begitu saudara, tidak mungkin dari api. Kalau api itu kan panas. Makanya itu. Jadi kita bentuk itu betul-betul kelembaban di dalam ruangan bangunan RBW. Jadi yakin saja saudaraku, yang penting kalau bagus, insya Allah itu masalah mengenai tentang anak itu insya Allah cepat akan datang itu. Istilahnya cepat berkembang biak. Salah sedikit nanti anak wali orang masuk di tempat bangunannya saudaraku. Begitu saudara saya tuh, itu yang saya maksud. Jadi tolong saudaraku yang dimaksud itu anak walik itu biarkan saja, tidak usah terlalu dipikirkan. Akhirnya nanti itu lambat laun nanti kalau padat itu akan mencetak sarang. Nah, cetak sarang berarti dia meletakkan lagi telurnya. Itu bisa jadi tadi itu anaknya tidak kembali. Insya Allah kalau cepat bikin sarang itu berarti cepat populasi walik juga akan banyak ujung-ujungnya nanti saudaraku ya. Jadi saudaraku, inilah pembelajaran buat saya. Saya sudah kupas tadi mengenai tentang anak walik. Mudah-mudahan selalu sukses terus ya, sehat sekeluarga tanpa terkecuali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.